Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur melah kita tanding-tingnya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayahnya, ugi nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, nikmat takwa, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam malah kita haturkan junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita laksanakan surat An-Nisa ayat 46. Insyaallah dugi ayat 50. Ayat 46 An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima 'an mawadhi'i.
عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان
amrullahi maf'ula. Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna qatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, surat An-Nisa ayat 46 sampai 50 ya. Masih mengisahkan bagaimana orang-orang Yahudi ya, pada waktu itu ketika di Madinah ya, sebagian mereka masih banyak yang menyembunyikan ya, atau mengotak-atik dari kitab-kitab suci mereka, yaitu Taurat. Bahkan kalau mereka diajak untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, perintah Nabi Muhammad SAW, mereka berani mengatakan, saya mendengar tapi saya tidak akan melaksanakan. Mengapa demikian? Karena mereka, orang-orang Yahudi itu merasa yang paling benar, merasa mereka itu adalah anak-anak Tuhan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka itu tidak akan pernah masuk ya, tidak akan pernah ditimpa oleh api neraka. Kalaupun mereka masuk neraka, maka itu cuma sebentar. Nah, itu anggapan mereka. Bahkan mereka menganggap orang-orang Yahudi itu adalah bangsa yang terpilih. Bagaimana di surah Al-Baqarah banyak yang ceritakan. Mereka merasa bahwa mereka itu keturunan dari Yakub, keturunan dari Ishak, ya, bahkan sampai keturunan Nabi Ibrahim. Mereka lupa bahwa Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW itu juga
masih punya jalur nasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dari jalur Nabi Ismail, bukan dari Nabi Isa, Nabi Ismail. Ayat 46 ini Allah jawuh minal ladina hadu yuharrifunal kalima amma wadihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanggurna lakana khairal lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sebagian saking wong-wong Yahudi, sebagian dari orang-orang Yahudi, artinya tidak semua ya. Sebagian dari orang-orang Yahudi ku ana segolongan kang ngowahi dawuh-dawuh kang ana ing Taurat. Jadi sebagian mereka ada yang ngowahi. Ngowahi itu ya bisa menambahi atau mengurangi dari isi kitab Taurat. Yen didhawuhi Kanjeng Nabi wangsulana, jika didhawuhi ya, diperingatkan oleh Nabi, mereka mengatakan kawula kepireng, saya mendengar nanging kula nulayani. Tapi saya tidak akan melaksanakan. Nah, ini jawaban mereka. Lan dheweke padha ngucap ra'ina. Ra'ina itu ucapan-ucapan mengumpat kasar, yang maknanya kasar kepada Nabi. Kang sabenere dheweke wis padha dilarang muni ra'ina. Merga ra'ina iku tembung misuh. Jadi tembung misuh. Jadi karo sama Nabi Muhammad misuh ya. Owah-owahan kelawan bahasane dheweke. Lan nyacat ana ing agama Islam. Jadi pekerjaan mereka orang-orang Yahudi, sebagian dari orang Yahudi adalah nyacat, mencari kelemahan-kelemahan dari orang Islam. Apa dheweke gelem muni sami'na wa ata'na? Apakah mereka mau berkata saya mendengar kemudian saya taat? Kula kepireng lan kawula taat. Mestine luwih bagus. Mestinya jika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak ada kata lain ya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Lan luweh cocok. Nanging dheweke panci wis pawaan nampa laknate Allah jalaran anggone padha kufur. Namun orang-orang Yahudi ini dalam prakteknya mereka tetap kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Mula ora padha gelem iman. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kejaba golongane kang sithik, kejaba mereka yang jumlahnya sedikit yang mau masuk Islam. Kaya Abdullah bin Salam sa kanca-kanca. Nah, ini ya. Lajeng ayat 47. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Ayat 47. He wong kang padha keparingan kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab. Kitab itu bisa Taurat, bisa Injil.
Sira kabeh padha iman marang kitab Al-Qur'an. Kalian semua, wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Kang kitab Qur'an iku ambenerake kitab Taurat. Kitab Qur'an itu membenarkan kitab Taurat. Sadurunge rai ira kabeh ya, dibusek didadekake trempes kaya cithak ira kabeh. Utawa sadurunge nampa laknate Allah atau sebelum kalian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya olehe dilaknati kaum Ashabus Sabt, orang-orang Yahudi pada zaman dulu yang dikutuk oleh Allah menjadi kera karena tidak mensucikan hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Satemene Allah taala iku kepareng ngapura dosa liyane syirik. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya kecuali dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah. Tumrap sapa wae kang dikersake oleh pangapuran, Allah memberikan ampunan kepada hambanya ya. Sing sapa wong musyrik, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka wong iku ateges nglakoni dosa kang gedhe banget. Jadi dosa musyrik menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar. Wong Yahudi padha muni, kita iki putrane putra kagunge Allah lan kekasih Allah. Nah, ini saya katakan. Orang Yahudi itu berani-beraninya mengatakan bahwa kami ini adalah putranya Allah, putra kagunge Allah ya. Ya. Dan kekasihnya Allah. Ini mereka ya. Allah Ta'ala nurunake ayat iki, ayat 49. Apa sira weruh, mestine weruh wong-wong kang padha maes-maesi awake, pepaes kang ora ana artine. Allah Ta'ala dhewe kang maes-maesi wong-wong kang kakersakake kelawan iman lan menungso ora dikaniaya senajan namung saklukut. Jadi orang Yahudi menika mengatakan bahwa kami ini adalah putranya Allah, kami ini adalah kekasihnya Allah. Nah, ini mereka membanggakan diri. Kami ini adalah bangsa yang terpilih. Kami ini adalah dari keluarga Yakub, Yahuda, Yakub, Ishak. Kami ini tidak akan pernah ditimpa api neraka. Kalau ditimpa itu hanya sebentar. Mereka membanggakan diri seperti itu. Padahal dalam prakteknya mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada Rasulnya, tidak beriman pada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ngowah-ngowahi mengutak-atik isi Taurat, dikurangi, ditambah, ya, ditafsirkan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, pemuka-pemuka agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Tapi mereka di sini membanggakan diri sebagai, ya, mereka menganggap dirinya putranya Allah, kekasihnya Allah.
Kemudian ayat 50, Ungdur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib wa kafa bihi itsman mubina. Ayat 50. Sawang to kepriye wong-wong Yahudi kuwi olehe padha gawe-gawe kegorohan. Lihatlah bahwa orang-orang Yahudi tadi yang mengatakan saya adalah anak Tuhan, putranya Tuhan, kekasihnya Allah, mereka itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yaitu berdusta. Cukup banget dosane kang terang iku. Jadi ucapan-ucapan yang berdusta seperti itu adalah dosa yang besar karena tidak ada prakteknya, tidak ada implementasinya bahwa dia beriman kepada Allah ataupun Rasulnya itu tidak pas. Ya, makanya ini juga menjadi menjadi hikmah bagi kita semua bahwasanya kita tidak boleh membangga-banggakan diri, ya. Entah itu membanggakan karena keislaman kita, kesalehan kita, ya, ataupun keturunannya, mungkin ya keturunan orang soleh, keturunan siapa, nggak boleh. Gus keturunan siapa lagi, Raden, ya. Tidak boleh, ya. Aku ini anake simbahku iki kae lho. Mbahku kae lho. Kowe ora ngerti mbahku, ora ngerti. Sopo ora ngerti. Kowe ngerti ora kae mun kono ki enggak. Kuwi enggak boleh. Itu membanggakan diri, ya. Termasuk misalnya semua jabatan maupun kekayaan itu enggak boleh. Ilmu juga enggak boleh. Ya. Karena membanggakan diri itu sama halnya ya, dengan tidak mempercayai kekuatan Allah. Nanti bisanya sirik kecil tadi, ya, menyekutukan Allah. Ya. Enggak boleh. Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah. Semua bisa bergerak, semua bisa terlaksana itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang bisa berdagang, kemudian dagangannya laris, ya, kemudian untung banyak, bukan karena dia, tapi karena Allah mengizinkan. Orang punya ilmu, pandai, ya, itu bukan karena dia semata-mata dia, karena izin dan perkenaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau membangga-banggakan diri, membangga-banggakan sebagai bangsa yang terpilih. Sampai sekarang orang Yahudi itu merasa mereka orang terpilih, orang terpilih. Terpilih itu artinya yang paling tinggi. Nah, tapi pada fase Madinah ini nanti orang-orang Yahudi terusir, ya, dari Madinah karena sikap-sikap mereka yang tidak mematuhi perjanjian dan sikap mereka yang selalu memusuhi umat Islam. Ya, termasuk nanti ada berbagai peperangan, ya, perang Khaybar dan sebagainya. Semuanya orang-orang Yahudi, ya, hanya yang diusir. Nggak boleh, ya. Merasa paling hebat, merasa paling pintar, paling cerdas, nggak boleh. Makanya pada waktu dulu perang itu orang-orang Yahudi kan banyak yang dibantai itu. Zamannya Nazi, ya, Hitler, ya, di Eropa itu. Kemudian Hitler itu mengatakan ras terkuat, ras terbaik adalah bangsa Arya dan sebagainya. Jadi nggak boleh kita merasa paling baik,
paling hebat ya dari orang lain nggak boleh. Karena Allah berfirman, ya, sesungguhnya inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena keturunannya A, keturunannya B, keturunannya C, D, bukan. Bukan karena kabilahnya, sukunya, negaranya, bukan. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kamu mengaku bangsa yang terpilih, kamu mengaku yang dikasihi Allah, kamu mengaku putranya Allah, dibuktikan. Buktinya apa? Bukti dari ucapanmu apa? Bukti dari imanmu apa? Bukti dari amal solehmu itu apa? Nah, ini sebenarnya. Sama kita sebagai umat Islam yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, kita buktikan dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ketakwaannya. Nah, itu. Ya, tidak hanya bukti KTP. KTP ini apa? Islam, sholat orang bingung meninggal ini sholat ya, hanya Pak Mutin ini bingung ya. KTP ini Islam, orang sholat, orang apa. Nah, itu buktinya tidak sekedar KTP, tidak sekedar KK, ya, tapi apa ya, prakteknya sejauh mana keimanan kita, keislaman kita dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ojo ngandelke wong tuwa, ojo. Aku ngandelke simbah-simbahku. Simbahku swarga ya aku mlebu swarga ya enggak. Mbah Kiai ini swarga ya. Ya orang enggak seperti itu. Tapi kita tunjukkan ya. Apalagi swarga bisa ditebus. Semua sudah ditebus oleh apa? Tuhan siapa? Ala iki piye kabeh wis dirangkep kabeh enak banget. Borongan sembrono nek berdosa kalau tinggal bayar penebusan dosa ya Tuhan. Benar. Nah, ini adalah semangat bagi kita Bapak Ibu sebagai umat Islam. Ayo terus tingkatkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menyekutukan Allah di sini. Jadi syirik itu dosa yang paling besar yang tidak diampuni. Allah mengampuni selain syirik. Ya. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, ada Tuhan-Tuhan sesembahan lain ya, selain Allah, itu dosa besar. Kita hindari. Ya, termasuk membanggakan diri dan sebagainya, merasa lebih tinggi daripada orang lain itu juga tidak boleh. Itu berarti sudah mau menyayangi Allah, menyayangi Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi ayat ini memberikan kita pelajaran bahwa kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki keimanan kita, keislaman kita, dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tidak boleh merasa baik, merasa bangga diri, ya, sebagaimana orang-orang Yahudi tadi, ya, merasa dekat dengan Allah, merasa kekasih Allah, merasa tidak pernah akan dimasukkan dalam neraka, kalau dimasukkan hanya sebentar, tidak. Tapi kita wujudkan dengan praktek sehari-hari, dengan apa ya? Dengan amanu wa amilu sholihati, dengan iman kepada Allah dan beramal saleh. Itu ya. Mudah-mudahan dengan ayat ini memberikan bekal kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik, hidayah, dan inayah oleh Allah. Kita dan keluarga kita senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar.
benar ya. Ihdinas siratal mustaqim, sehingga sampai akhir nanti kita semua dan keluarga kita masukkan dalam husnul khotimah. Dan semuanya kita dan keluarga kita semuanya betul-betul diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, dan semuanya kita dan keluarga kita dimasukkan dalam surga pun Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, kita husnudzon itu Islam ya, kita sholatkan. Ya kita sebagai kaum muslimin ya husnudzon. Memang kita nggak tahu level keimanan seorang, tingkat keislaman, kita nggak tahu. Nggak setiap hari bersama dia itu karena di Jogja itu banyak sekali kepercayaan juga banyak mawar, jadi lebih dari 90 atau 100 men. Tapi KTP-nya Islam ya, tapi nggak tahu menjalankan sholat atau tidak. Nah, ini juga penting bagi kita semua untuk membentengi diri, keluarga kita, warga dan sebagainya. Ayo untuk saling tawasul bil haq, tawasul bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran itu penting bawahnya. Itu ya. Karena itu bawahnya. Saya kira itu, ada yang lainnya. Cekap? Baik, kalau cekap, mari kita tutup pengawasan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.